Badan tuh segera. Gimana tuh? Berlatih. Mbak Titi. Dia dijemur aja. Warna hijau. Aku jadi tadi itu warna hijau. Sepatunya mau apa? Saya sepatunya Pak. Saya cebol Pak. Masa kok juga Betul. Saya udah banyak orang Pak. saya masih butuh jangan saya Kayaknya ambil lombok. Domus Maria Sarana. Jadi perjalanan nanti setelah mengajar ya, iya betul. Setelah mengajar capek-capek, saya perjalanan juga kita sudah sampai puji Tuhan. Mungkin ada yang sudah merasa lapar, Bapak Ibu. Oh kenyang. Sudah 1 tahu sudah cukup ya. 1 tahu plus kopi. Ya, Bu Sandi sudah cukup. Oh separuh. Berarti masih ada ruang untuk nanti makan malam. Masih separuh selesai. Iya, masih ada ruang. Disisakan sedikit ruang untuk makan malam. Ya. Baiklah Bu Yani, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita mulai acara rekoleksi guru dan karyawan SD TK Yayasan Yohanes Gabriel Kampus Lembang dengan tema melayani dengan hati. Baik, acara yang pertama yaitu pembukaan dari Ibu Kepala Sekolah SDK Kaling Santa Maria Lembang kepada Ibu Indri kami persilakan. Kita sudah sampai di depan ini untuk merefresh segala pikiran kita, mental kita, dan sebagainya. Terima kasih untuk teman-teman TK yang sudah bersedia untuk hadir bergabung dengan kami. Karena kalau hanya guru dan karyawan SD itu hanya sedikit, hanya 13 orang. Oleh karena itu kami mengajak 3 TK, karena kemarin saja dari sini katanya minimal 30, tapi ketika saya jelaskan ini guru dan karyawan maka ada toleransi. Tapi puji Tuhan yang ikut di sini ada 29 orang termasuk sopirnya, drivernya. Lama kita nggak ada pembinaan, sekitar tahun 2019 dulu zaman almarhum Romo Karol terakhir kita ada pembinaan.
penting ya untuk kesehatan mental kita. Nah, pada sore hari ini selain kita untuk kesehatan mental kita refreshing sejenak, mendinginkan pikiran kita, paling tidak nanti kita pulang ada semangat yang baru untuk melayani anak-anak kita yang dipercayakan oleh orang tua siswa. Di sini saya ambil tema melayani dengan hati karena melihat sewu gaji kita juga tidak sebanyak dari gaji PNS ya, tetapi saya ingin Bapak Ibu itu tetap semangat melayani. Kalau saya menanamkan ke teman-teman SD itu apa yang jenengan berikan dengan tulus, maka nanti ada berkat dari Tuhan sendiri. Dan saya yakin teman-teman juga sudah merasakannya. Jadi sepulang dari sini saya yakin nanti teman-teman ada semangat baru untuk melayani anak-anak kita. Karena dengan kita melayani dengan tulus, itu nanti yang menjadi promosi kita. Jadi nanti orang juga ulang, oh di TK sana pelayanannya bagus kepada anak-anak. Saya yakin dengan seperti itu nanti semoga juga bisa memancing siswa-siswa yang lain untuk bersekolah ke sekolah kita. Terima kasih, selamat berproses bersama. Semoga hari ini dan besok banyak sukacita. Terima kasih. Sedikit sambutannya. Baiklah, sebelum memulai acara ini pada hari ini, kita buka terlebih dahulu dengan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Dewi. Kepada Ibu Dewi kami persilakan. Dalam doa kita bangun berdiri. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore ya Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Segala puji dan syukur kami aturkan kepada Tuhan atas penyertaan-Mu dari lebaran juga sampai di tempat ini dalam keadaan sehat, selamat, tak kurang suatu apapun. Bapa yang Maha Kasih, pada sore hari ini hingga besok kami akan berproses di tempat ini. Kiranya Tuhan, apa yang akan kami terima dari Romo, materi demi materi, persesi demi sesi nantinya dapat kami terima dengan baik. Tuhan, pada hari ini kami, keluarga besar TKSD Santa Maria dalam naungan Yayasan Yohanes Gabriel, selalu berkomitmen untuk selalu melayani dengan sepenuh hati. Kiranya Tuhan, dengan tema pada sore hari ini hingga besok, semoga membuat kami semakin diperteguhkan oleh Romo Gembala kami, Romo Yayasan, yang akan membuat kami semakin mantap, semakin teguh dalam mewartakan kerajaan, dalam memuliakan nama-Mu melalui sesama kami, melalui gereja, melalui masyarakat. Untuk itu ya Bapa, dari awal hingga besok kami serahkan segalanya ke dalam tangan-Mu, karena Engkaulah perantara kami kini dan sepanjang masa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kami persiapkan. Terdengar ya suara saya? Udah kencang belum? Ini masih kecil bu? Halo? Ini udah pada makan snack semua belum ini? Lama belum? Biasanya kalau habis makan snack kan ngantuk ya. Apalagi kalau perjalanannya jauh. Budina itu masih ngantuk apa belum? Oke. Iya, biar nggak ngantuk kita ice breaking dulu ya. Jadi ice breaking yang pertama itu namanya angin bertiup. Iya, angin bertiup udah pernah dengar atau udah pernah main sebelumnya? Di luar. Udah pernah. Ya, jadi
Tinggal deket ini. Sudah. Pramuka. Iya lah. Anda Saya mulai ya. piye lah. Kita percobaan dulu apa langsung Tes dulu. Percobaan. Tapi kok kayak terlalu dekat. Ya, apa-apa. Langsung pinter kok ora ya gak iso gerak no. Gak iso nafas. Itu nang wong iki lari kok ya kan. Ya. Sudah? Sudah siap? Sampai pindah kamar itu. Sudah siap? Coba dulu ya. Coba. 1, 2, 3. Angin bertiup ke orang yang rambutnya panjang. Panjang kabeh. Badannya sepiro kan? Angin bertiup ke orang yang mengenakan kacamata. Tidak. Ini Bertiup ke orang yang menggunakan sepatu. Angin bertiup ke orang yang menggunakan kandung sapi. Ke tempat sepatu yang warnanya cerah. Bertiup ke tempat baju bebek yang sedikit. Bertiup yang terangnya putih. Ayo dibuka. Ini kalah. Ini kalah. Ayo. Yang pertama, kalau pertama kalah ya, penting ya.
menyemangati kembali bahkan hari-hari ini ya kita sambil sedikit meletakkan mungkin yang merasa rutinitas sehari-hari begitu-begitu saja, mungkin merasa menjadi sedikit beban pikiran ya di tempat yang dingin, semoga bisa mendinginkan juga batinnya. Tapi tetap harus tetap ada, karena kesempatan kali ini kita akan sedikit saling berbagi. Sebenarnya saya memanfaatkan kesempatan itu untuk saling berbagi. Saya tidak akan mengizinkan saya sendiri yang bicara, karena saya selalu kalau menjadi pembicara seperti ini menempatkan diri sebagai fasilitator untuk mengundang peserta ya tidak ngatur aja sebenarnya, biar tidak ngatur supaya bagaimana dari jenengan sebenarnya kalau namanya merekoleksi ya jenengan yang kemudian mengumpulkan kembali rumah-rumah kenangan nyata dari apa yang sudah dijalani, dan itu kita bagikan bersama dalam kesempatan seperti ini untuk kemudian secara pribadi sebenarnya gunanya sebenarnya untuk pribadi melihat kembali apa yang sudah dijalani kadang-kadang dan kerap kali sebenarnya dalam kesempatan seperti ini dalam suasana yang lebih tenang yang kita bisa mengambil jarak dari rutinitas kita sehari-hari, bukan hanya mengambil jarak karena tempatnya jauh, tapi soal bahwa kita ketika berrefleksi itu sebenarnya kita seperti keluar dari raga kita dalam sebuah berdoa, aku ini saja melihat diri kita sendiri saja, melihat dari kejauhan diri kita sendiri, melihat dari apa yang sudah dijalani. Bukan soal kita pergi jauhnya, tapi soal kita mengambil jarak ukurnya apa yang sudah kita jalani. Dan kadang-kadang justru detil-detil yang mungkin karena keseharian, karena rutinitas, mungkin juga karena lelah dan macam-macam dalam situasi juga yang tidak setenang seperti kalau kita menempatkan waktu seperti ini, itu kelihatan. Aku kemarin mengalami ini kok, aku tak sadar. Justru dalam kesempatan seperti ini, hal-hal yang demikian kita kadang-kadang terbuka. Justru yang kemarin tidak dapat dari jalan, tapi kok tidak sadar di kemarin. Justru dalam kesempatan seperti ini, hal-hal yang demikian kadang-kadang kita bisa menemukan, dan kita bisa melihatnya dengan tenang, kita bisa melihatnya dengan kita mengambil jarak dengan diri kita sendiri. Maka nilai-nilai sesuatu yang kadang-kadang bahkan sebenarnya berat. Dengan setulus hati. Nah, kalau diurek perjalanan Yesus ya sejak usia 12 tahun sampai di kayu salib semuanya melayani. Jadi menurut saya melayani dengan hati ini sudah include dengan pekerjaan. Karena Tuhan Yesus juga melakukan pekerjaan, yaitu mengubah air jadi anggur, menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang muda, dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih Mas Rahman. Dan punya zaman yang lain. Kalau Yesus kan bekerja dan melayani, upahnya kan kerajaan Allah. Jadi kan mau diupah kerajaan Allah kok. Tadi kan disebut sama Bu ini, kita kan bajunya kan sedikit ya, lebaran tadi. Ya hubungannya kerja dengan melayani. Silakan, monggo. Kalau menurut saya ya Romo, kalau kita bekerja hanya karena aku dibayar gitu, maka yang kita kerjakan ya hanya itu saja tanpa kita melayani. Contoh, misalnya ada anak kelas 1, mungkin dia jatuh atau apa. Kalau kita hanya bekerja saja, mungkin guru kelas 5 ketika melihat anak kelas 1 jatuh, dia nggak akan menolong. Tetapi
bilang ke guru kelasnya, ada loh anak kelas 1 jatuh. Nah, kalau seperti itu bekerja karena aku digaji, maka pekerjaan itu hanya sebatas itu gitu loh. Apalagi kita itu kan murid-murid kita dari PAUD sampai SD, di mana guru-guru dituntut lebih telaten terhadap anak. Nah, saya pikir itu adalah melayani. Pikir saya seperti itu, Romo. Ya, jadi kalau bekerja karena dibayar itu hanya terbatas, hanya ngajar, pulang sekolah sudah tidak ada hati kalau seperti itu. Tetapi ketika ada hati, maka siapapun muridnya, baik itu kelas 1 sampai kelas 6, ya itu anak-anak kami gitu loh. Apabila ada sesuatu ya itu tanggung jawab bersama, seperti itu. Kalau menurut saya gitu, Romo. Terima kasih. Ke ada jawaban yang lain mungkin? Iya boleh, sangat boleh. Jadi, begini, menurut saya pribadi dengan kata bahasa melayani dalam rezeki ada hubungannya dengan pekerjaan. Kalau pekerjaan secara umum memang kita orientasi finansial untuk menghidupi apa yang kita butuhkan. Tetapi kalau pelayanan, saya yakin bahwa niatnya sudah tidak bekerja tetapi ibadah. Ibadah dengan cara kita bekerja dan kita tidak melihat berapa finansial yang kita dapat, tapi kami cukuplah untuk kita bersama dan segala sesuatu kita oleh Tuhan kalau kita sudah niatnya ibadah. Tapi kalau kalau bekerja ya kita dapatnya masih kurang. Ini dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Bekerja itu ibadah. Bekerja itu ibadah. Kami lebih banyak melihat mengembangkan kemampuan anak, menyiapkan kemampuan anak untuk mencapai pendidikan yang di atasnya lagi. Jadi di sini bekerja sesuai dengan passion saya sendiri, bukan karena ada kesempatan atau dengan banyak pertimbangan yang nganggur bisa jadi guru TK. Terima kasih. Kalau pribadi saya itu kesempatan, karena waktu itu saya hanya lulusan SMP. Kalau ditawari dengan guru TK yang di Pacar itu, maukah jadi guru TK? Akhirnya saya mau, saya jalani. Tapi dengan berjalannya waktu saya mengikuti dari SMP, SMA, D2, puji Tuhan S1 bisa menjalani. Karena kesempatan itulah saya bisa menjadi guru TK. Saya mengajar mulai tahun 95 sampai sekarang, meskipun dulu hanya gajinya sedikit, tetapi saya tetap menjalaninya dengan penuh dengan hati. Makanya saya bertahan sampai sekarang. Kalau tidak dengan hati, mungkin saya tidak bertahan sampai sekarang. Itulah kesempatan yang diberikan Tuhan kepada saya. Meskipun pada awal-awalnya bagaimana ya jadi guru TK, karena dengan kesempatan dan mau belajar akhirnya bisa menjadi guru TK dan saya berani sampai sekarang mau pensiun. Demikian. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Karena tadi saya sudah melihat pengalaman dari yang senior-senior, ya sudah mengajar 18 tahun, 20 tahun. Kalau saya hitung-hitung baru berapa ya? 4 tahun ya, jadi baru 3. Oh, 3 ya. Oh ya, sudah 3 angkatan ya, sudah anaknya sudah kelas 4 sekarang yang pertama itu saya itu. Nah tadi karena kesempatannya pilihannya ada 2, passion atau kesempatan. Tidak ada kesulitan. Ya jadi saya itu lulusannya bukan dari PGSD dulu awalnya itu, saya malah dari sastra. Dan sastranya itu sastra asing.
Saya sastra asing itu kesempatan untuk bekerjanya itu paling tidak di Bali atau di tempat-tempat wisata seperti itu Romo. Tapi karena dulu saya ikut dengan family lain itu tidak mengizinkan, terus saya juga daftar PNS juga tidak lolos ya. Iya, jadi saya bukan seperti itu. Nah justru dari sana lah. Nah, saya ya namanya orang kan berrefleksi ya namanya. Saya kok katanya orang-orang kalau PNS itu kan idaman. Terus juga coba terus, tapi tidak. Terus akhirnya ya berpikir apa saya nggak jodohnya di sini ya. Saya gitu. Nah, di situ dari keluarga akhirnya menguliakan saya lagi, dikuliahkan lagi. Coba itu PGSD, terus akhirnya saya PGSD, saya juga ini sebenarnya mau belajar lagi ya males ya. Tapi ya bisa doa sedikit-sedikit ya, terus akhirnya dijalani. Terus dari situ akhirnya saya jalani kuliahnya. Terus dari situ waktu itu zamannya siapa Romo Sony, sebelumnya di juga sudah ini WA saya ya Bu ya. Ayo Mbak, waktu itu panggilannya masih Mbak ya, terus sekarang Bu. Nah, dan saya bawa dalam doa. Oh ya, mungkin saya memang di sini dan ada dari siapa tokoh di gereja ya. Itu ada bapak-bapak itu, saya saat misa pagi itu selalu bukan diteror ya, didekati terus saya. Waktu itu kan sering tugas misa pagi menemani Upi ya, jadi saya sering misa pagi terus didekati. Ayo Mbak ke SD Katolik, ayo mau ada namanya dikembangkan, ayo. Jadi tiap pagi itu dikasih terus gitu. Oh gitu ya, seperti itu. Terus ya saya sama Romo Sony, waktu itu Romo Sony, ayo daripada di sekolah liane di sekolah dewi. Nah seperti itu. Namun itu bukan karena terpaksa ya, saya tetap berdoa terus gitu ya. Sampai saat ini menjadi guru SD kelas 1 Romo ya, padahal saya itu kesabarannya setipis tisu gitu ya. Jadi mengajar kelas 1 itu harus seperti rasio terus ya. Tingkah mereka itu beraneka ragam ya, ada yang ketolongan, terus ada yang nangis dan lain sebagainya ya. Mungkin kalau Bu ini kan sangat sabar ya, kalau menurut saya tuh waduh sabar banget kok bisa gitu loh, sangat sabar, tenang. Nah saya seperti itu kok belum bisa gitu ya. Saya juga ya, karena banyak nggak saya terharu. Jadi seperti itu ya, puji Tuhan. Saya berada di sini bersama dengan keluarga Yayasan Yohanes Gabriel ya. Jadi talenta saya yang selama ini tuh terpendam. Oh ya, termasuk itu mau dapat jodoh. Ini ibu saya. Jadi paket lengkap ya. Kalau satu yayasan, kalau kampus Rembang itu berarti ada 3 ya. Suami saya, ibu saya sendiri, seperti itu. Terima kasih, seperti itu mungkin. Jadi saya bersyukur berada di sini. Saya yang dulunya pemalu, tidak berani berbicara. Sungguh dulu saya pemalu. Ya, pemalu. Kalau sekarang
Ya, jadi intinya saya bersyukur jadi sambil berproses itu tadi juga melatih kesabaran. Kenapa kok ditaruh di kelas 1? Ya, karena Bu Iin juga mempercayakan pada saya, yuk dijalani sabar. Siapa tahu besok saya sabarnya bisa kayak Bu Iin, bisa tenang gitu ya. Saya itu kagum dengan Bu Iin, kok bisa gitu loh. Ada masalah dia marah, tapi marahnya tuh elegan kok. Anggun, bukan seperti saya kalau sama anak-anak apalagi kelas 1 ya, wes isu itu wes ceramah, sudah ceramah, tuh jadi real. Iya, kalau enggak gitu, ya gimana ya caranya mengatasi kok bisa gitu loh. Ya, nah melayani ya. Oke, ya seperti itu Romo. Terima kasih. Monggo yang lainnya, yang muda-muda. Siapa lagi? Kelas 1, ini kelas 1 kan ya, pakai ngomongnya ya. Kalau Buyanti itu bukan dari sarjana pendidikan. Kalau saya adalah seorang sarjana pendidikan yang tersesat. Jadi saya dulu itu lulusan pendidikan matematika tahun 2013 dan baru bergabung di SD Katolik 2 tahun. Jadi saya junior. Saya paling junior di SD Katolik, tapi besar dewi. Guru besar dewi Pak. Jadi dulu awalnya memang saya mengambil jurusan pendidikan itu karena bukan dulu tenanan Bu. Karena basicnya kan dari bapak itu juga guru yayasan. Lalu begitu saya lulus, saya sempat jadi guru di SMP di Madura. Lalu kebetulan waktu itu bapak sakit jadi mau nggak mau saya harus pulang untuk merawat bapak. Dan waktu itu saya coba cari pekerjaan, belum ketemu Romo. Jadi saya dulu pekerjaan apa saja saya ambil. Saya pernah jadi kasir di restoran, saya pernah jadi tenaga accounting di sebuah hotel. Jadi saya menemui pekerjaan yang tersesat itu sekitar 8 tahun. Selama 8 tahun saya tersesat dari pendidikannya Pak. Jadi ketika bekerja terakhir saya bekerja sebagai tenaga accounting di sebuah hotel. Jadi mungkin Tuhan memberi saya tamparan keras gantian ibu saya yang sakit. Luar biasa waktu itu memang saya merasa ketika ibu sakit itu benar-benar tamparan keras untuk saya. Jadi saya dapat kesempatan untuk merawat ibu saya sampai ibu saya meninggal. Setelah ibu saya meninggal, sebelah rumah kebetulan dulu juga guru SD Katolik dan sekarang sudah diangkat PNS. Saya begini, Mbak, di SD itu kayaknya butuh guru, jenengan mau enggak? Saya ditawari seperti itu Romo. Kan jurusanmu juga sudah pendidikan, berarti paling enggak kamu bisa lah Mbak di situ. Akhirnya saya merenung lama, kira-kira piye ya aku jadi guru iso gak ya? Karena saya sudah lama meninggalkan profesi guru saya itu. Akhirnya saya memberanikan diri daftar di yayasan, ketemu Pak Slamet, ketemu Pak Andika. Akhirnya setelah saya menjalani dan saya harus kuliah lagi. Saya kuliah lagi sekarang sudah semester akhir
semoga cepat lulus ya Romo ya. Ya masih bayar ya, masih semester terakhir dan masih bisa bayar Romo sampai semester terakhir ini. Jadi justru saya di sini selama 2 tahun ini malah menemukan hatinya di sini Romo. Jadi selama ini hati saya ketika saya rasakan di Romo, ketika saya bekerja di sebuah perusahaan besar, saya tidak menemukan hati di situ. Tapi ketika saya bekerja melayani sebagai guru SD, apalagi guru anak-anak yang memang butuh perhatian, di situ saya merasakan saya menemukan hati dan saya merasa saya berguna. Itu yang saya rasakan Romo. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk sharing-sharingnya. Saya kalau tidak salah tadi pagi sempat baca di koran atau apa itu memang dipercaya untuk bekerja. Bahkan boleh dikatakan manusia itu dihukum untuk bekerja seumur hidup. Yaitu tadi dikatakan setelah melakukan dosa, jatuh dalam dosa, manusia itu dihukum untuk bekerja seumur hidup. Dari soalnya anak-anak yang mengandalkan makanan yang ada di kamar dan geret motif kenyang. Makanya saya menulis bekerja adalah cara manusia untuk membangun relasi dengan Tuhan. Membangun relasi dengan Tuhan sebenarnya kita bekerja. Bukan sesuatu yang hanya melulu dunia bekerja itu ternyata bekerja itu adalah membangun relasi dengan Tuhan. Sebagai ungkapan syukur karena dipercaya oleh Tuhan untuk bekerja, untuk menguasai bumi, untuk mengelola, untuk merawat, untuk mengusahakan semuanya. Bukan hanya untuk hidup pula, untuk hidup sesama, juga untuk hidup dunia. Tetapi juga bekerja itu sebagai bentuk pertobatan. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas makanan dan minuman yang sudah Engkau persiapkan untuk kami. Bapa, sudilah kiranya Engkau memberkati makanan dan minuman ini agar dapat menyehatkan tubuh dan jiwa kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sampun. Untuk maju, mundur, kiri, dan kanan. Nanti Bapak Ibu harus melakukan apa yang saya katakan sesuai rumus dan instruksinya. Misal ya contohnya, jika saya bilang rumusnya benar, benar, salah, benar. Nanti ya misal benar, salah, nanti saya mengatakan maju, berarti Bapak Ibu harus maju. Soalnya rumus pertama benar, ya. Selanjutnya, ketika saya bilang kiri, karena rumus kedua salah, berarti Bapak Ibu harus kemana? Ya, berarti sudah paham ya? Sebaliknya sudah paham ya? Sebaliknya. Ya, kayak sebaliknya. Kanan. Sekarang sebelum permainan dimulai, saya minta tolong Bapak Ibu untuk berhitung 1 sampai 4 untuk menentukan. Sudah? Mau mencoba dulu langsung. Rumus yang pertama benar, salah, benar. Apa dong? Jangan
dua ini. Iya, coba ya. Mundur. Salah, benar. Sudah? Satu, dua, tiga. Maju. Mundur. Salah benar. Maju mundur. Salah benar. Kanan mundur. Kiri kanan. Kiri. Apa yang bisa membuatmu bekerja dengan hati atau apa yang membuatmu tidak bisa bekerja dengan hati. Itu bisa sesuatu yang sudah, sesuatu yang belum ada, maka kan sifatnya saran, rencana. Kalau yang baru menjawab apa yang bisa membuatmu tidak bisa bekerja dengan hati, maka sifatnya menjadi antisipasi. Satu lagi, 1, 2, 3. Lagi. Video kata-katanya apa? 2, 3. TKP mau buka mangga. Siap. Siap ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
sore hingga malam hari ini sudah mengantuk? Belum. Oh belum. Belum Mbak Tati? Belum ngantuk. Gimana ya? Tapi saya sudah ngantuk sih. Tapi nanti kalau keluar ruangan mesti udah nggak ngantuk lagi. Iya. Baik, tidak usah berlama-lama lagi karena mengingat waktu sudah malam juga. Langsung saja kita tutup hari ini dengan doa malam yang akan dipimpin oleh. Oh iya, sebelumnya ada penegasan dari Romo terlebih dahulu. Setelah itu baru dilanjutkan dengan doa malam. Terima kasih. Kami persilakan kepada Romo Felix. Ya, tadi dari materi lalu kemudian sudah dilanjutkan dengan sharing bersama masing-masing kelompok. Besok akan dilengkapi dengan outbound ya, kegiatan dinamika ya di luar ruangan. Lalu saya berharap besok saat misa ada 2 orang yang tidak ya bisa sharing hal baik yang sudah didapatkan lewat kegiatan kita sore sampai malam hari ini dan yang besok akan diikuti mulai dari pagi sampai Hatiku gembira, hati ini kok coklat.